warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rofiatul Jannah, NIM 2019-2145. Saya dari kelas ES4. Di sini saya akan menanggapi sebuah video yang telah ditugaskan oleh Bapak Wadud Nafis, yaitu tentang perekonomian terbuka atau ekonomi 4 sektor. Baik, pengertian dari ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut ekonomi terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Lanjut, kemudian ada sirkulasi aliran pendapatan, yaitu ada pemerintah, perusahaan, rumah tangga, kemudian ada pihak luar negeri. Jadi perusahaan itu akan mengeluarkan pajak kepada pemerintah yang akan dijadikan sebagai pendapatan pemerintah. Kemudian ada rumah tangga yang mengkonsumsi produk dari perusahaan. Kemudian atau bisa lagi dengan rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah sehingga menjadi pendapatan pemerintah. Kemudian bisa lagi perusahaan melakukan impor kepada luar negeri gitu, atau melakukan ekspor atau impor sebaliknya. Dalam perekonomian terbuka ini ada konsekuensi dari perekonomian terbuka, yaitu khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut diantaranya yaitu permintaan agregat yang sering terjadi di dalam pasar, kemudian jumlah uang yang beredar yaitu dari dalam barang, kemudian harga barang atau jasa. Lanjut, ada lagi yaitu faktor penentu ekspor. Yang pertama adalah apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat terpenuhi, tidak memenuhi keperluan dalam negeri. Kemudian yang kedua ada mutu barang. Jadi negara lain melakukan impor kepada negara lain, yaitu dikarenakan dengan melihat dari kualitas barang tersebut. Kemudian yang ketiga ada cita rasa masyarakat yang terhadap barang yang diekspor. Kemudian yang keempat ada kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selain ada faktor penentu ekspor, juga ada faktor penentu impor. Atau negara Indonesia melakukan ekspor ke luar negeri. Atau yaitu yang pertama ada tingkat pendapatan negara, yang kedua ada inflasi dalam negeri, tiga kemampuan suatu negara untuk membuat barang, yang keempat ada cita rasa konsumen. Komponen pengeluaran agregat, yang pertama ada konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan atau CDN, yang kedua ada investasi perusahaan atau I, tiga pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri atau G. Ekspor sama dengan X, impor atau ditandai dengan M sehingga AE atau pengeluaran agregat, yaitu konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan ditambah dengan investasi perusahaan ditambah dengan pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri ditambah dengan ekspor dan kemudian dikurangi dengan impor. Dan terakhir ada perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan tahun 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Baik, mungkin cukup sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.